wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Rekan-rekan semua yang dirahmati oleh Allah, alhamdulillah kita pada kesempatan sore hari ini bisa melaksanakan dialog perdana kita di amal usaha yang baru kita dirikan, yaitu amal usaha pustaka, yang sore hari ini kita akan dipandu oleh Bapak Gunawan Auri. Nanti beliau akan menyampaikan materi yang temanya sudah kita godok kemarin, berkaitan dengan membangun literasi di lingkungan keluarga. Tema ini menjadi penting untuk kita kaji karena memang budaya literasi, khususnya literasi membaca, di akhir-akhir ini memang menjadi salah satu problem yang sangat mendasar bagi kehidupan keluarga kita. Karena dengan seiring perkembangan teknologi internet yang semakin masuk dalam rumah kita, pada akhirnya anak-anak kita itu jauh lebih suka untuk menonton di media sosial daripada membaca buku, yang padahal secara kualitas diri membaca buku itu harusnya bisa menjadi lebih baik dan lebih bagus untuk anak. Nanti Pak Gun akan memberikan materi yang renyah, yang mudah kita pahami, berkaitan dengan gimana sih tips-tipsnya kita sebagai orang tua atau nanti sebagai anak misalnya untuk membangun satu budaya membaca khususnya di lingkungan keluarga kita. Untuk memperpendek waktu, menurut saya Pak Gun bisa langsung menyampaikan materinya kepada Pak Gunawan. Saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya, Bapak, saya tadi sudah mengirim slide-nya, sudah sampai. Dilanjut aja Pak Gun. Ke Ustadz Lukman. Ya, baik, nanti kalau sekiranya dibutuhkan kita langsung bisa tampilkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah terdengar suara-suaranya? Bapak, terdengar suara-suaranya? Ya. Saya harus log out satu dulu ya. Harus lihat satu. Masuk lewat mana tadi? Let me. Pak Ustaz. Ya, Assalamualaikum. Sudah terdengar suara saya? Terdengar jelas. Baik. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Puji syukur, marilah sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena dengan limpahan dan curahan nikmat dan rahmatnya kepada kita, sehingga kita bisa berjumpa dalam acara ini, yaitu tentunya podcast Pustaka Masjid At-Taqwa. Yang ini insya Allah
menjadi podcast nomor 1 di Indonesia nantinya, insya Allah ya, amin ya robbal alamin. Selawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada suri tauladan kita, junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, beserta keluarganya dan para sahabatnya, dan insya Allah sampai kepada kita semua yang masih istiqomah dalam menjalankan ajaran-ajaran beliau. Bapak-bapak, mungkin sudah ada ibu ya, Ibu Kansa Zafira, dan ibu-ibu yang saya hormati dan saya muliakan. Selamat berjumpa dengan saya Gunawan Auri. Hari ini kita akan sedikit berbicara tentang apa itu literasi dan bagaimana cara kita menyikapi perkembangan zaman yang secara nyata-nyatanya perkembangan teknologi mengambil peran orang tua dan guru dalam mendidik anak kita, ya, yang biasanya kita mendidik anak itu cuman orang tua dan guru dan lain sebagainya, tetapi artinya manusia, tetapi sekarang sudah mau tidak mau diambil oleh teknologi atau bergeser dengan diambil alih teknologi. Karena itu saya pribadi menganggap sangat penting jika kita pelan-pelan tapi pasti mengembalikan literasi yang kita mulai dari lingkungan keluarga. Artinya literasi sebenarnya itu adalah kemampuan anak yang memang harus dibangun oleh orang tua, oleh kedua orang tua. Ya, artinya bisa juga guru berperan untuk membangun literasi anak, tetapi yang sangat berperan penting di sini adalah orang tua, kedua orang tua. Karena kedua orang tua ini yang setiap hari bersama-sama dengan anak, yang setiap hari bisa menjadi teman dekat dia, bisa komunikasi lebih efektif, lebih banyak, itu adalah kedua orang tua. Kemudian kita memulai dengan apa itu literasi. Menurut Elizabeth Zulbay tahun 1986, literasi adalah kemampuan berbahasa yang dimiliki oleh seseorang dalam berkomunikasi, membaca, berbicara, menyimak, dan menulis dengan cara yang berbeda sesuai dengan tujuannya. Kemudian jika didefinisikan secara singkat, literasi berarti kemampuan membaca dan menulis. Nah, artinya di sini kita sebagai orang tua, mari kita membangun kemampuan anak untuk berkomunikasi. Mulai dari membaca, jika dia sering kita mengajarkan dia membaca dan dia sering membaca, maka akan tumbuh kemampuan dia dalam diri dia untuk mengerti apa itu yang dia baca. Artinya ketika dia membaca, dia terus berusaha untuk memahami arti dari bacaan yang sedang ia baca. Kemudian berbicara. Literasi berkomunikasi dengan berbicara ini terlihat sekali anak-anak yang sedang membaca, yang sering mendengar dongeng. Saya mengangkat kali ini itu melalui dongeng ya Bapak Ibu. Artinya anak-anak yang sering mendengar dongeng, senang membaca, senang dibacakan dongeng, itu secara otomatis dia akan menambah kemampuan berbicara. Ya. Dia akan menggali kemampuan berbicara. Katakanlah kita memulainya anak dari usia 0 sampai 1 tahun. Atau 1 tahun ke bawah. Tanpa dibangun rasa ingin membaca atau kita membaca, sehingga anak akan susah untuk berbicara. Ya, itu terlihat nyata jika Bapak Ibu beberapa survei membuktikan juga bahwa anak-anak yang orang tuanya mendongeng, orang tuanya senang membaca buku cerita, si anak akan cepat bisa berbicara. Tetapi hambatan yang kita hadapi ini, sebagian besar orang tua sekarang
karena kesibukan, sibuk dengan pekerjaan, sibuk dengan bisnis, secara sengaja, ya tidak mungkin tidak sengaja ya, secara sengaja menyuguhkan handphonenya kepada anak. Ya, sehingga yang terjadi anak sibuk dengan handphonenya, dengan gadgetnya, sehingga dia bingung sebenarnya seharusnya dia berbicara, seharusnya dia pandai berbicara, tetapi tontonan sedikit sekali mereka untuk berbicara. Karena kalau kita melihat anak yang sedang bermain gadget, dia sangat pasif, Bapak Ibu. Dia bisa mengomentarinya. Setelah melihat dia tidak suka, lalu dia geser ke atas, terus geser. Artinya waktunya habis untuk menggeser film atau tontonan tadi tanpa ada komunikasi. Nah, ini yang nyata-nyatanya menghambat anak untuk bisa berbicara. Ya, melalui literasi mendongeng ini, saya sangat berharap secara pribadi pada diri saya dan pada semua kita yang ada di sini, mari kita kembali menumbuhkan minat anak dengan mendengar dongeng, dan kita sebagai orang tua harus mempersiapkan diri untuk menjadi pendongeng. Karena anak-anak sesungguhnya akan lebih cepat dia beradaptasi, dia memahami, dan menambah kemampuan perbendaharaan katanya melalui mendengar terlebih dahulu, yaitu mendengar cerita dari orang tua. Tanpa kita mau bersumpah mendongeng, tanpa kita mau meluangkan waktu untuk rileks bersama anak di dalam kamar, untuk mendongeng, untuk bercerita, maka yang terjadi anak kita bisa terhambat dalam berbicara, terhambat dalam menggali kosa katanya, sehingga ketika orang berbicara, dia bingung ingin menjawab apa. Bapak Ibu yang saya hormati, sampai di sini jika ada yang ingin ditanyakan atau kita teruskan atau boleh di typing di kolom komentarnya, nanti kita bacakan. Ya, boleh dilanjut Pak Gun. Oke. Mendongeng di sini ada banyak manfaatnya. Ya. Kalau kita mau flashback, kalau saya sih jujur Pak Ari, saya mau flashbacknya harus dengan 48 atau 47 tahun yang lalu. Saya berusia di bawah 5 tahun. Memang secara rata-rata ibu saya mendongeng setiap hari, dan herannya orang tua kita di kampung itu ya hafal semua dongeng-dongeng itu tanpa harus membaca buku. Yang kisah Nabi Yusuf dia hafal, yang kisah Nabi Sulaiman dia hafal. Kalau saya sendiri masih menggali di toko buku, saya membaca kisah-kisah itu dulu. Saya orang tua kita tanpa membaca dia sudah hafal. Mungkin karena anaknya 10 ya Pak Hari. Saya anak ke-7, berarti saya ke-7 kalinya dia bercerita atau lebih, bahkan ratusan kali, sehingga orang tua saya menceritakannya dengan sangat luas. Memang, jika kita ingin mendongeng dengan anak, kita harus menguasai materi dongeng tersebut. Agar tidak membosankan, kita sampaikan dengan luas, kita sampaikan dengan ekspresi, kita sampaikan dengan lengkap mimik kita, dan kita gunakan ruang tertutup atau ruang istirahat dia, di kamar dia, sehingga suara apa-apa. Anak-anak fokus pada dengan cerita yang sedang kita baca atau kita ceritakan. Insya Allah ini akan terbukti bahwa anak-anak yang biasa mendengar dongeng, dia akan terus menambah kemampuan berbicara, kemampuan membaca, imajinasi, dan dia ingin sekali untuk bisa cepat-cepat membaca. Ya,
Mendongeng itu memiliki banyak manfaat. Salah satunya yaitu mengenal karakter. Anak-anak itu harus kita bangun dengan karakter. Karakter itu tumbuhnya dari mana? Dari kedua orang tua. Kedua orang tua ini di zaman serba canggih, sosial media yang mana saja semuanya menarik. Banyak sekali ibu-ibu yang mengabaikan anak demi membalas chattingan di sosial media. Ya, banyak pertemanan ibu-ibu di sosial media, tapi waktu ibu-ibu dan bapak juga mungkin cuman sedikit buat anak-anak. Nah, ini sebenarnya menjadi PR kita semua. Sangat kasihan dengan anak kita, dia ingin belajar, tapi anak diabaikan karena sosial media atau karena pengaruh gadget. Pak, bagaimana kita bisa membimbing anak dengan menumbuhkan karakter? Dari buku cerita, kita melihat setiap buku cerita itu memiliki pesan moral. Setiap ada pesan moral itu pasti juga setiap tokoh ada karakternya. Kita pelajari dulu buku itu, kita pahami ceritanya, kita ambil garis besarnya seperti apa ceritanya, tokohnya, yang mana yang bisa kita petik, kita bisa bagikan dengan anak, yang mana yang tidak. Kita harus menseleksinya terlebih dahulu. Nah, ketika kita mulai bercerita dengan anak, maka mulailah dengan cerita yang semenarik mungkin, agar dia tidak ingin memutus cerita kita. Dia penasaran, bait ke bait yang kita ceritakan itu sudah kita kemas lagi. Bukan seperti dari buku, secara garis besar iya, tapi kita kemas lagi, kita kemas ulang untuk menjadi cerita yang menarik. Kemudian jika ada karakter atau pesan moral, maka jangan kita memutuskan cerita tadi dengan mengatakan pesan moral di tengah-tengah kita bercerita. Itu akan mengganggu konsentrasi anak. Kita nanti akan menyampaikannya setelah selesai cerita, baru kita akan bertanya, kita pancing anak dulu jika dia sudah berbicara. Kira-kira apa pesan moral yang bisa kita ketahui dari cerita tersebut. Tetapi jika dia belum bisa berbicara anak kita, maka kita bacakan, kita sampaikan, walaupun dia belum bisa berbicara, bahwa di setiap buku cerita yang kita sampaikan atau dongeng yang kita sampaikan pada anak, tetap harus kita sampaikan pesan moralnya. Walaupun menurut Bapak Ibu, dia belum tahu Pak Gun, belum tahu apa-apa, tetapi sebenarnya dia sudah tahu. Dia akan berkembang, apa yang kita harapkan itu akan berkembang melalui cerita tadi. Dan mungkin pertama dia tidak tahu, tapi lama-lama dia tahu bahwa setiap yang kita sampaikan itu adalah pesan moral yang sudah kita ambil dari cerita tersebut. Jadi Bapak Ibu, saya mengajak Bapak Ibu semua untuk kembali membangun literasi ini melalui mendongeng pada anak-anak. Ya, khususnya anak-anak kita yang ada di rumah. Nah, di sini bisa mundur sedikit slide-nya Bapak. Naik. Turun satu. Ya. Nah, ini ada manfaat literasi. Sekarang itu memang pembelajaran di sekolah, kurikulum dan lain sebagainya itu kita sedang membangun literasi atau sedang mengarahkan kepada sistem literasi. Literasi ini sebenarnya sudah dari dulu, tapi bahasa yang kita gunakan itu kita tidak tahu bahwa itu tuh literasi. Jadi sekarang itu kita mengenal kembali literasi, padahal sebenarnya kita sudah tahu kalau itu literasi, tapi tanpa kita sadari. Ya, manfaat dari literasi yaitu menambah kosakata, seperti mendongeng tadi. Manfaat kita mendongeng pada anak, secara otomatis anak kita akan bertambah kosakatanya. Kemudian mengoptimalkan kerja otak ketika membaca dan menulis.
Iya, itu benar sekali. Dari mendongeng juga anak-anak bisa tumbuh minat membaca, bisa tumbuh minat menulis. Anak-anak yang senang sering didongengkan, senang mendengar dongeng kita, maka secara otomatis dia akan menjadi pribadi yang senang membaca dan senang menulis. Jangan segan-segan untuk meminta anak untuk komentari cerita. Jangan sungkan untuk membuat dia untuk menyuruh dia menulis kesimpulan dari cerita atau komentar tentang cerita. Itu artinya kita membangun sifat kritis pada anak. Ia akan tumbuh menjadi pribadi yang kritis dalam arti positif. Ketika dalam cerita itu bertentangan dengan kemauan dia atau emosi dia, dalam cerita itu orangnya melawan orang tua atau tidak jujur, maka dia akan mengomentari, menulis komentarnya dengan berkata bahwa tidak seharusnya si A melakukan ini, seharusnya dia berkata jujur pada orang tua. Maka karakter jujur melekat erat pada diri anak kita dari buku cerita tadi. Kemudian menambah wawasan dan informasi. Menambah wawasan dan informasi ini sudah pasti, setiap buku beda wawasan, beda informasi. Begitu juga literasi. Literasi di sini menambah wawasan karena setiap wawasan itu dapat kita analisis, dapat kita kelola lagi menjadi informasi baru yang lebih spesifik. Atau informasi yang kita terima bisa kita seleksi, bisa kita pelajari, kemudian kita bisa memberi kesimpulan pada informasi tersebut. Kemudian literasi dapat meningkatkan kemampuan interpersonal. Nah, interpersonal ini saya baca sebuah buku bahwa orang yang sukses itu dari faktor kecerdasan itu ternyata hanya 20%. 80% suksesnya seseorang itu ditentukan oleh kemampuan interpersonal yang baik. Artinya interpersonal ini memiliki pengaruh yang tinggi dan luas, yaitu bagaimana cara kita bersikap, bagaimana cara kita berbicara, bagaimana cara kita menghargai orang lain, menghargai rekan kerja, menghormati atasan kita, dan mengayomi bawahan kita. Kita menjadi sentralnya tanpa diri kita tahu bahwa kita sudah menjadi pusat perhatian atasan dan bawahan ataupun rekan kerja. Itulah interpersonal yang baik. Kemudian saya mengembalikan kepada Bapak Ibu, mungkin ada yang mau ditanyakan terkait mendongeng atau literasi. Mungkin kalau saya bisa saya langsung jawab, tapi kalau tidak bisa akan saya catat menjadi PR saya. Karena saya juga senang punya PR. Silakan, itu ada Bu Winda, Bu Zawa, Hansa, silakan. Coba saya Pak Gun ya. Berkaitan dengan mendongeng Pak Gun ya. Ya Mas Ari. Itu tema yang paling baik untuk anak-anak itu di bawah usia 7 tahun lah. Nah, itu tema apa kira-kira yang paling baik itu Pak Gun? Ya, pada dasarnya semua dongeng yang kita pilih itu adalah dongeng yang baik. Tapi saya sendiri berdasarkan pengalaman pribadi saya lebih tertarik kepada dongeng tentang Nabi. Ya, dongeng tentang Nabi ini mengapa saya lebih tertarik? Karena ternyata saya baca terjemahan Al-Quran itu banyak yang ada di dalam terjemahan. Artinya kita bercerita tentang Nabi Yusuf, ternyata kisahnya sama dengan yang kita baca dari buku cerita itu hampir sama dengan yang kita baca dari terjemahan. Cuman terjemahan Al-Quran itu lebih karena dia berupa ayat-ayat, jadi lebih meyakinkan kita lagi dibanding dengan yang di buku gitu. Oh, berarti kejadian itu benar-benar terjadi gitu. Saya sendiri pengalaman pribadi, saya menceritakan tentang Nabi Yusuf kepada anak saya ketika itu dia berusia 2 tahun, Muhammad Naufal Aziz, yang sekarang kebetulan ke rumah neneknya. Dia kelas 2 SMP di pesantren Daroman 3. Itu saya setelah menceritakan, tapi seperti saya bilang tadi, kalau kita menceritakan dengan anak itu,
ambil suasana yang hening, yang ketika itu ibunya tidak ada, tapi kita berdua saja. Atau ibunya ada tapi sedang sibuk di ruangan lain. Kita benar-benar bisa menyampaikan cerita itu sampai masuk ke dalam batin dia, bagaimana kisah itu, dan kita boleh menambahnya asalkan menambah itu merupakan kalimat yang tidak keluar dari arti kalimat sebenarnya. Artinya memperindah cerita saja tapi tidak keluar dari cerita aslinya. Kemudian dia mendengar cerita itu, ini saya sedang berpuasa, insya Allah saya tidak bohong. Kemudian setelah saya bercerita, dia menangis, Pak. Saya bilang, kenapa kamu menangis? Ibunya keluar dari ruangan lain, cerita apa kok sampai menangis? Ini anaknya terseduh-seduh. Saya tanya, jangan marah dulu cerita dari dia, tanggapan dia apa tentang cerita ini. Katanya kasihan Nabi Yusuf dibuang ke dalam sumur, kasihan papanya menangis sampai sekarang, katanya menangis biar Nabi Yusuf belum kembali juga. Nah, dia berarti si anak tadi benar-benar kita mengajarkan dia tersentuh untuk mendengarkan sesuatu cerita itu. Jadi kita dengan cerita kita sudah mengajarkan peka ada anak, peka terhadap perasaan dia, apa yang dia dengar, apa yang dia lihat. Jadi mengajarkan kepekaan ini mulai dari sedini mungkin. Jangan kita setelah kita terlambat ketika dia sudah besar, susah lagi mengajarkan kepekaan. Kalau ibunya menangis, dia tidak memeluk ibunya. Kita juga waktu dia menangis, kita memeluk dia. Jadi orang menangis bukan dibentak. Bukannya kenapa sih cengeng banget, itu aja nangis. Jangan seperti itu. Nangis itu dipeluk. Kita aja sampai setua ini, kalau kita ada pasangan hidup kita mengeluarkan air mata, dia memeluk kita tuh seakan-akan kita sudah jatuh lalu diikan lagi, lalu dirangkul lagi, disayang lagi. Begitu juga dengan anak. Lebih kepada tertarik selain kisah Nabi, memang ada kisah-kisah yang mudah dicerna. Intinya arti dari cerita tersebut akan dipahami oleh anak dan akan membekas, artinya ada karakter jujur di sana, ada karakter penurut, nanti yang akan bisa membawa anak itu menjadi pribadi, insya Allah menjadi pribadi yang jujur juga. Nah, untuk anak-anak yang sering mendengar cerita, mendengar kisah dari berbagai sumber yang kita sampaikan, dia pun akan terlatih untuk mencerita ulang apa yang dia dengar. Misalnya di sekolah, itu anak saya tadi, ini kelas SMP, ini dia pubertas, dia tidak bercerita lagi. Saya juga heran ini. Saya pikir kenapa sih, apa usia pubertas ini kok dia nggak cerita lagi. Sampai kelas 1 SMP kemarin dia bercerita dari pertama masuk pondok sampai libur dia cerita, libur masuk lagi, sampai libur lagi dia cerita, flashback 6 bulan itu. Sampai pagi dia cerita malah, Pak. Nah, kalau sekarang itu pas dia 2 SMP ini saya heran ini, saya sedih ya, karena tidak bisa mendengar cerita dia lagi. Saya pikir apa pubertas. Saya sendiri kemarin bilang, kalau papa dulu bercerita loh sama mama ketika papa tuh mulai seperti tertarik dengan lawan jenis, tapi papa tetap cerita kok. Yang namanya pubertas itu kan memang harus didampingi dengan komunikasi ya. Jadi dia kurang berkomunikasi ini. Padahal waktu dia sampai kelas 6 MI, yang dicerita di sekolah tadi dia cerita lagi. Yang terjadi tadi dia cerita lagi. Dari TK dia memflashback kejadian sehari-hari itu. Tidak ada bosan-bosannya dia. Nah, itu saya rasa itu pengaruh tinggi dari buku cerita. Jujur, karena anak saya yang kedua itu kan dengan kesibukan saya yang lebih tinggi, harus mengajar di Jakarta, harus bolak-balik les balik sana kemari, memang sedikit waktu buat anak kedua, berbeda dengan anak pertama tadi. Dan saya juga merasakan pengaruhnya. Anak kedua ini susah sekali untuk diajak seperti apa yang berkomunikasi yang baik. Kira-kira itu Pak Hari. Mungkin ada yang lain Bapak Ibu. Kita sharing di sini ya. Jangan menganggap saya sebagai narasumber. Saya mah belum ada apa-apanya. Kalau saya sudah keren Pak Gun inilah. Ini pengalaman pribadi yang sebetulnya
sangat mahal ya di saat-saat sekarang itu. Orang tua bisa bercerita, mendongeng pada anak, mendampingi anak, cara mengasuh dengan cinta kasih itu ya. Ini sesuatu yang sekarang itu sangat mahal. Jadi ada cerita pengalaman semacam ini, wah, mengingatkan kita kembali gitu. Bagaimana cara kita secara teknis mengolah anak-anak kita di rumah begitu. Ya mungkin rekan-rekan yang lain, Bu Winda, Bu Kansa, Bu Zahwa. Silahkan kita sharing di sini, kita diskusi. Mungkin juga Bu Winda ada pengalaman atau Bu Zawa ada pengalaman, bukan? Silahkan kita berbagi di sini karena ini anggap aja forum berbagi, forum diskusi. Saya senang bisa ditonton ya. Ya Pak Ustadz Lukman. Kemudahan ya, aku ini udah uzur loh. Bu Winda, silakan Bu Winda. Ya Pak Lukman. Iya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mohon maaf baru bisa bergabung karena 6 hari di rumah sakit, terus ini baru masa recovery ya, jadi belum bisa kemana-mana. Kalau saya sih karena udah mulai mengajar saya dari tahun 2000 berapa ya, jadi saya sebelum kuliah itu saya udah mengajar di master Masjid Terminal itu, dan saya ingat sama murid saya yang namanya Santo. Dulu itu kalau mau belajar saya harus nyari anak itu dan saya harus mandiin terus duduk. Namanya Masjid Terminal kan seperti apa. Nah terus saya hanya belajar, dia nggak pernah mau nerima. Kalau mau belajar dia maunya diceritain dulu. Apa aja saya ceritain, kamu bisa sukses, kamu bisa ini. Dan alhamdulillah infonya dia sekarang udah di Jepang. Padahal itu orang tuanya nggak ada, ibu bapaknya nggak ada gitu. Tapi luar biasa ya, ketika saya udah nggak tahu dia seperti apa wajahnya. Waktu Lebaran berapa tahun yang lalu dia datang ke rumah saya, ibu saya Santo yang dulu ibu sering ceritakan dan sering dimandikan gitu. Walaupun dia kerja di Jepang di pabrik Astra ya, kayak pabrik-pabrik kayak gitu, luar biasa. Dia di aula angkat derajatnya itu sih. Mungkin dengan banyak cerita menambah vocabulary setiap anak. Saya selalu, walaupun sesibuk apapun, saya berusaha untuk menjemput anak saya. Ketika saya menjemput, dia pasti menceritakan yang terjadi di sekolah dan saya dengarkan, dan saya kalau dia misalnya ada hal negatif langsung saya klarifikasi. Mungkin itu yang bisa di sharing, dan alhamdulillah sekarang dari segi akademis lumayan bagus. Di tapak suci 13 kejuaraan emas, panahan juara nasional. Ya saya juga nggak, hafalan Qurannya memang baru 1 juz ya, tapi saya bersyukur anak ini nggak pernah neko-neko kalau ya mau ngikutin orang tuanya. Itu selalu saya ceritakan, kita bukan orang, tapi kita sendiri yang bisa merubah, Yasmin. Nah mungkin anak dididik dengan selain dengan banyak diberikan masukan, juga diajarkan bagaimana hidup itu butuh perjuangan. Mungkin itu saja. Mudah-mudahan bisa jadi apa ya, mungkin yang lain juga ya, punya. Subhanallah, ini pastinya jadi masukan buat saya. Ini pasti setiap kita tuh pasti banyak kekurangan ya Bu Winda. Saya mendengar cerita Bu Winda itu dalam mendidik anak itu luar biasa, dan itu pasti ada unsur tegasnya. Kalau saya ini nggak bisa tegas jadi orang. Jadi ketika apa-apa tuh karena tidak ada unsur tegasnya, mungkin anak saya tuh agak keenakan gitu sama bapak ini. Gitu. Kalau Bu Winda tadi saya mendengar cerita Bu Winda sampai bisa meraih prestasi, anak saya tuh udah berapa kali dipercaya sama sekolah, katanya saya nggak mau, kenapa harus saya? Gitu. Saya sempat kecewa juga, saya pikir kenapa sih kalau jauh dari orang tua tuh. Kalau dulu dari SD sampai tamat tuh saya menemani dia lomba. Tapi kalau dia di SMP
di pesantren mana mungkin saya menemani lomba lagi. Pasti ustadz-ustadznya ya. Ini Iya. belum ada prestasi nih anak saya ini. Luar biasa Bu Winda, semoga jadi bahan masukan juga buat saya dan teman-teman. Terima Ya kasih, mungkin Bu Winda. masih banyak yang berprestasi sih, cuman ini. Bu Indah nggak boleh sakit, cepat sembuh. Ini di penghujung Iya. nih. Pastinya di Iya, penghujung harus diperbanyak lagi doa biar sehat selalu Iya. Bu Indah. Terima Sukses kasih selalu, Pak Bu Indah. Gunawan. Semuanya Ya. pasti hebat deh. Kak Lukman, kakak kelas saya sampai itu luar biasa. Saya kenal Hidayah juga dari beliau. Pak Hari, saya kenal. Pak Gun juga hebat kan dari Bengkulu. Saya sih setahu saya orang Bengkulu itu kan tegas ya, suami mendidiknya ya sama-sama tegas. Jadi ya seperti anaknya mudah-mudahan bisa ini kuat mendapati ujian karena hidup kan kalau belum berakhir hidup ujian masih ada. Benar, benar Bu Indah. Makanya Bu Indah. Baik Bapak Ibu, ada lagi yang mau bercerita? Lebih enak sih kalau mendengar orang sharing ya Pak Hari ya. Kayaknya jadi masukan buat kita. Pasti ada pengalaman di orang lain dan kita belum mendapatkan pengalaman itu. Iya. Silakan. Ini yang banyak pengalamannya Pak Lukman sebetulnya ini. Anaknya nih sudah menjelang 6 dia ini. Aku menjelang 4 ya. Nah, malah bagus tuh, nah, gedenya beredar juga. Gajian orang marah. Berarti nambah lagi. Sama. Sama Pak Ustadz, ya namanya anak hiburan dia tuh maksa lagi. Yakin sabokan yang banyak ya. Ya baik Pak Lukman, saya sendiri sih senang mendapat reward dan senang memberi reward. Artinya ketika anak itu mendapat reward, dia secara otomatis akan termotivasi untuk mendapat reward lagi. Tetapi yang paling riskan adalah kita berjanji untuk memberi reward itu yang jangan. Karena kalau kita sudah terlanjur berjanji, jangan sampai dia berpikir papa bohong. Papa udah janji waktu itu, tapi papa nggak kasih. Nah, jangan sampai ada statement atau pemikiran anak yang kita bohong. Jadi papa akan kasih hadiah itu, tapi papa nggak janji ya. Kalau papa ada rezeki lebih, papa beri. Tapi kalau tidak, berarti papa tunda. Nah, itu boleh kok. Dari yang buku yang saya baca, reward itu memang stimulus, artinya dia meningkatkan semangat anak untuk meraih reward itu. Tetapi biasanya rewardnya kalau di keluarga saya, kebetulan saya di Bengkulu itu memang dari ibu bapak saya itu tidak mudah memberi reward. Dia akan menanyakan reward yang diminta itu apa, tapi kalau tidak ada korelasinya dengan yang dia suka atau dengan pembelajaran, dia selalu berkeberatan untuk memberi reward itu. Maka saya ketika saya dapat masuk peringkat 10 besar atau 3 besar, saya mintanya bolehnya ada 3 katanya. 1 buku cerita,
Dua, perangko. Saya karena saya hobi koresponden sama hobi surat menyurat. Pertama buku cerita, kedua perangko, ketiga itu ya mainan sederhana tapi tidak lebih dari uang zaman dulu tuh tidak lebih dari 1.000. Jadi reward yang saya tawarkan oleh orang tua saya itu reward yang orang tua saya suka. Jadi bukan yang saya suka. Kalau ngomong reward yang saya suka, karena saya udah dari awalnya tuh sudah dibilang ibu saya hadiahnya akan ada, tapi buku cerita sama perangko sama majalah. Mungkin saya karena sudah tahu bakal hadiahnya itu saja, ya sudah saya minta buku cerita. Jadi kalau saya dapat juara 3, saya buku ceritanya berapa. Tapi kalau saya dapat juara 1, ceritanya lebih banyak sampai 3 atau 4. Jadi kalau menurut saya memang penyemangat reward itu, tetapi cara kita mendampingi anak, hadiah boleh kalau ada prestasi. Jadi sesuai prestasi kamu, nak. Kalau prestasi kamu nanti apa, nanti papa kasih. Tapi papa tidak janji untuk secepatnya hadiah itu diberi. Sesuai dengan kemampuan papa. Ini papa kamu tahu sendiri, kita keuangannya memang bukan seperti orang-orang. Kita harus selalu prihatin. Gitu Pak Ustadz. Dan saya sendiri kalau sama murid-murid itu rewardnya pastinya tepuk tangan, sama kamu hebat. Kalau dia lagi sendiri saya bilang kamu juaranya. Kasih Pak Ustadz Lukman. Mungkin ada lagi, kita masih ada berapa menit? 10 menit. Bu Zahwa, ya Bu Zahwa, sharing ke kita. Ibu Kansa silakan. Atau kembali ke Pak Hari lagi, Pak Hari mau memberi tambahan? Iya, ini saya dengan Lukman bahwa kebetulan beliau kan anaknya laki-laki ya. Saya itu kebetulan punya 2 anak laki-laki, 2 anak perempuan. Masya Allah, subhanallah ya. Yang besar-besar itu laki-laki, yang kecil-kecil itu perempuan. Nah, saya dulu berpikir begini Pak Gun. Anak perempuan itu menurut saya itu karena lembut, dia akan lebih mudah untuk diajak bicara, ajak ngobrol, terus kemudian ya inilah lebih dekat lah seperti yang anak laki-laki saya tuh. Karena kalau dengan anak laki-laki itu setiap malam itu pasti kita ada kesempatan bersama, entah untuk baca Al-Quran bareng sebelum tidur atau bercerita tentang tokoh-tokoh ini ya, tokoh-tokoh bangsa begitu. Sering kita ngobrol masalah itu. Nah cuma ternyata yang perempuan ini itu tidak lebih kalem dari yang laki-laki. Mereka jauh lebih lebih ekspresif, betul ekspresif. Lebih suka membantah bahkan dibanding laki-laki gitu dia. Manja dia, sikap manja itu Pak. Nah itu pun saya saya secara psikologis kecelek saya ya gitu dia. Saya kira anak perempuan tuh lebih enak kita gitu ya. Ternyata ini lebih agresif lah begitu. Nah cuma saya memang punya simpulan, mungkin itu karena memang di sayanya selaku orang tua laki-laki itu mungkin terlalu sayang sama sama anak perempuan itu. Nah sehingga dampaknya itu menjadi agak sulit tuh untuk kita inginkan mereka menjadi lebih produktif, lebih baik gitu dia. Karena ketika mereka agak nangis sedikit gitu, wah kita manja-manja. Dia ini sedikit kita, itu dia tuh. Nah itu cara mengembalikannya lagi gimana tuh Pak Gun? Ada tips nggak tuh? Sibling lipari itu namanya sibling lipari. Itu namanya boleh W-nya ditambah karena sebenarnya aku punya kasus yang sama nih sama anak cewek ini. Boleh? Iya itu namanya. Itu namanya sibling lipari. Jadi dia merasa kecemburuan luar. Tingkat kecemburuannya tinggi. Anak yang perempuan itu cemburu perhatian mungkin sama yang laki-laki, jadi dia keluarkanlah rasa tantrumnya. Itu kalau di psikologi namanya sibling rivalry, kecemburuan sama saudaranya sendiri.
terutama gender ya. Itu Iya. harusnya dikasih pengertian atau diberi ketegasan. Gitu aja sih. Emang Nah, kalau anak itu perempuan begitu. Nah itu dia Sipil nggak sekali. tega kita itu mau apa namanya mau agak agak keras gitu ya, gitu. Soalnya Iya, iya. mudah sekali nangis gitu ya, mudah sekali Iya. nangis tuh. Banyak Intinya mah dia lagi apa namanya? cemburu. Hmm, Lagi cemburu itu. Gimana sih kalau orang lagi cemburu apa aja kan dilakuin. Nah, iya. bagaimana dah sebagai laki-laki yang gentleman memperbaiki apa dipeluk apa dikasih inian gitu. Apa Ya, kalau abinya tuh diajak ngomong. Hmm, ya Bu Winda. Bu Winda bagus sekali makan Bu Winda. Ini Iya, saya mau bercerita sedikit nih Pak iya. Hari sama Bu Winda. Saya itu menghadapi hal yang sama Pak Hari. Masalahnya anak saya ini masuk pubertas juga kelas 6 SD kan. Jadi susah sekali saya kendalikan. Beda dengan waktu kelas 5, kelas 4 ketika dia menghadapi temannya yang marah sama dia atau dia merasa dibully di sekolah sampai rumah dia meluap-luap nangis ngadu sama saya. Nah, saya masih bisa menyabarkan dia. Saya masuk ke kamar dia, saya bilangin udah biasa aja menghadapi yang begitu-gitu. Caranya bukan dengan kamu nangis. Kalau misalnya kamu mau balas ketika dia tadi eh, melakukan kekerasan fisik sama kamu, itu papa bolehin tapi secara spontan, bukan dengan besok. Itu dendam namanya. Kalau kamu secara spontan mungkin kamu hilap, tapi kalau kamu dibully tadi, dimarahin tadi, besok baru kamu balas, itu sangat tidak boleh. Sebab apa? Karena itu dendam. Jadi tidak boleh. Jadi kalau kamu merasa dibully, dikerjain teman, saat itu juga kamu boleh marah. Itu namanya respon kamu, bahwa kamu tidak mau dilakukan seperti itu. Tapi kalau sudah sampai rumah, sampai ke papa, kamu harus lakukan itu. Karena tidak boleh dendam. Saya takutnya dia dendam sama saya lagi. Kalau diajarin dendam. Tapi Pak Hari kelas 6 ini saya merasa dia benar-benar aduh los banget. Saya bingung cara mendekati dia karena dia cewek ya. Kalau laki sih benar, saya seperti Bu Winda bilang, saya dipeluk atau apa masih seperti ya gitu. Atau saya lebih dekat. Tapi karena perempuan saya merasa tetap harus ada jaraknya secara fisik dengan saya juga gitu. Jadi kalau anak perempuan saya sama kayak Pak Ari tadi, banyak saya pikir kayak marah udah saya diemin aja. Mungkin dari ibunya malah dia bisa progres atau berkembang. Memang kalau ibunya jauh dari dia, sudah jauh dari ibunya, saya bilangin sama ibunya, jangan gitu banget sama anak cewek, kenapa? Dilembutin sama cewek juga, bukannya pelukan berdua malah diomelin. Ya aslinya aku sama itu masukan dari Bu Winda tuh, boleh tuh Bu Winda bagaimana cara mendekatinya yang lebih anaknya spesifik. usia berapa? Anaknya usia berapa? Kalau anak aku usia 12, kalau Pak Hari udah SMP ya, SMP. Kalau saya masih TK. Oh masih Nah, ya TK. itu kan karena kan abinya cinta pertama ya. Jadi dia tuh nyari pasti sosok abi. Kalau di waktu itu saya dapat parenting dari sekolahnya Yasmin. Di hari ayah itu abinya yang harus berperan di usia segitu. Biar dia tuh Yasmin. Biar kan Pak Hari itu lebih dekat sama anak perempuan. Nanti kan kalau udah SMP kita juga ada batasan-batasannya sama bapaknya. Iya. Kalau sekarang mungkin didekatin gitu, terus dikasih pengertian, saya harus dekat, kayak gitu sih. Kalau dia abinya ada waktunya dia keras, ada dia bisa manja juga. Gitu. Jadi liatin ya, memang cemburunya parah Pak, anak saya juga bawa pisau. Ya Allah, Pisau buat cewek kan main. kalau udah cemburunya Iya. tinggi ya. Iya, dia cemburu sama apa gitu sama abinya. Jadi itu tuh lagi nyari perhatian, cemburu. Gimana sih kalau punya pacar gitu? Jadi kan cinta pertamanya ya abinya itu. Tapi mendidik anak perempuan itu seru loh. Tapi Karena Bu anak saya Indah, perempuan kali. Bu Indah, saya itu dia kan kelas 6. Tapi kalau saya ajak, ayo kita jalan ke mall berdua yuk. Maksud saya pengen banget deket dengan dia sehingga saya bisa menyentuh hatinya lagi gitu. Ih ngapain, gak enak sama papa mah. Enak kalau jalan-jalan ke mall sama mama, mau apa aja dibeliin. Kalau sama papa iya, kapan traktir lah kata saya, kita makan itu, sekedar makan gitu.
Enggak. Iya, kalau Jadi bingung mungkin banget. Mbak harus lebih royal kayak istrinya kali. Ya. Ya kalau saya berpikir gini, Bu Indah, memang anak-anak jarang minta uang sama saya. Kalaupun ada, saya nggak mau kasih karena saya pikir tepat dia minta uang tuh mama bukan papa. Nah kecuali kalau misalnya terdesak banget mamanya di mana, baru saya kasih. Itu pun nggak besar dan saya harus ada kembalinya lagi sama saya. Saya tidak tahu, tidak ada yang mengajari saya seperti itu, tetapi saya berpikir kalau semuanya dia bisa minta uang ke saya, bisa minta uang ke ibunya, saya takut double-double juga. Dia udah sama gitu, jangan takut boros. Gitu. Tapi untuk mengajak dia berkomunikasi susah. Kalau saya sih abinya suka ngasih uangnya ke Yasmin, ini buat Yasmin. Terus Abi cari uang capek ya, lelah ya. Jadi dia kayak gitu. Jadi ini uang ini. Dianya dilibatkan untuk manajemen sejak dini. Jadi Ya, dia kalau udah dari abinya, kalau sama uminya udah nggak minta lagi. Sudah dia alhamdulillah jujur gitu. Iya benar Bu Indah. Karena abi kerja loh gini untuk kita ceritakan bukan penderitaan. Kita menceritakan perjuangan kita sebagai orang tua untuk kelangsungan hidup ini. Kenapa kamu harus les ini? Kenapa kamu harus sekolah? Tujuannya kamu biar bisa lebih baik daripada orang tua kamu dan lebih bermanfaat. Itu sih jadinya menerapkan itu selalu. Iya bagus. Jadi nggak pernah saya ngajak. Gimana susahnya kayak gitu dia tahu jadinya. Ya alhamdulillah bagus ya Bu Indah ya kalau gitu. Iya. Jadi sebenarnya keterbukaan, kalau saya sih keterbukaan dengan uang sih pasti. Dengan anak saya itu Pak Ari, Bu Indah, saya cerita kalau begini-begini. Tetapi saya juga tidak mau sampai dia merasa minder begitu, dalam arti ya sama apa-apa minder gitu, jangan sampai begitu juga. Enggak, dia sih nggak minder. Jadi anak saya tuh masih kecil ini dia kemarin ikut make up dari Ultimate, kemudian dia bisa kerembat, bisa make over. Nah, dia itu masarin dirinya sendiri make up. Jadi dia nyari pendapat, nyari uang sejak dini. Masya Allah. Dan saya nggak bayarkan dia bisa cari uangnya kayak gitu. Ya Allah, Masya Allah Bu Indah. Itulah anak berbeda-beda ya Bu Indah ya. Iya. Ini jadi masukan buat kita karena saya sendiri justru yang ngajarin nyari duit dari kecil itu justru orang tua saya dulu. Saya suruh datang keliling. Tapi memang diri nanti insya Allah jadi tempat yang di acara kita ini seperti masih seru nih. Karena Bu Indah kan jadi tambah seru. Ini sudah. Jangan-jangan Bu sama masak kolak nih sama Mama Kanza nih. Ayo dong berbagi ke sini. Ayo yang lain mungkin masih ada kisah-kisah hebat. Ya bisa jadi masukan buat kita ya Pak Hari. Jadi bahan tulisan, nulis buku. Ternyata di luar pengalaman kita ada yang lebih luar biasa lagi ya, kayak Bu Wina, kayak Pak Hari. Ayo silakan Bu, silakan. Mungkin kalau Pak Lukman kemana nih? Jangan ngaji gini. Ya, Pak Lukman mau bukber dia. Ayo. Iya mungkin bisa ini mana apa namanya karena kita ya bisa diskusi udah buku apa buku-buku ringan gitu biar apa namanya di kitanya karena kita ingin mengajak orang baca buku di kitanya ini perlu dibangun lagi juga berkaitan dengan membaca bukunya itu. Kita ngajak orang baca masa kitanya nggak ada target itu ya lemah kitanya malah. Ini buku saya banyak belum saya anterin majalah Suara Muhammadiyah.
Iya nih, Buku-bukunya ada mantap ya. nggak? Enggak. Ada proposalnya mana dah? Saya baru on lagi sini, saya kelilingin. Ya, Ya, oke. Itu aja diskusi kita di sore hari ini, di diskusi perdana kita yang berkaitan dengan membangun budaya literasi di lingkungan keluarga kita masing-masing. Yang tadi ternyata kita banyak saling memberi masukan, saling curhat. Nah, itu sangat berharga untuk kita semuanya. Dan semoga diskusi-diskusi kita ke depan bisa jauh lebih banyak lagi orangnya, bisa lebih mutu-mutu diskusinya bisa menjadi lebih baik lagi sehingga bisa bermanfaat bagi banyak orang. Nah, akhirul kalam, mari kita tutup diskusi kita dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf.